Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Koordinator Fungsi Sistem Informasi LPMP Provinsi Jawa Timur, narasumber Ombudsman, perwakilan Jawa Timur, serta Bapak Ibu peserta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini. Masih belum dipercaya oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini akan berdampak kepada penyusunan anggaran pemberian kos terutama untuk PAUD ini di tahun 2022. Ada kesempatan untuk cut off sampai dengan akhir tahun masih 2 kali lagi. Oleh karena itu, nanti di bulan Oktober ini ada cut off lagi. Mohon data yang belum valid, terutama di PAUD TK, ini mohon segera diverifikasi kembali. Indikasi tidak validnya adalah Bapak Ibu sekalian bahwa di lembaga PAUD dan TK ini banyak sekali rekening yang atas nama pribadi. Padahal kalau ini namanya lembaga berarti kan atas nama lembaga atau yayasan. Nah, ini yang masih banyak. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu Dinas Pendidikan yang hadir pada kesempatan ini menyampaikan kepada yang melakukan verifikasi data untuk segera memperbaiki data tersebut sehingga tidak mengganggu penganggaran. Karena setelah cut off nanti tidak diperbaiki juga berarti sekolah tersebut tidak termasuk yang akan memperoleh
Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua terkait dengan pelaksanaan P3K yang beberapa saat yang lalu sudah dilaksanakan. Kalau tidak ada halangan apapun, besok akan diumumkan siapa yang memenuhi syarat atau lulus dari tes P3K. Nah, perlu diinformasikan Bapak Ibu sekalian bahwa P3K ini dilaksanakan sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah khusus untuk guru honorer yang ada di sekolah negeri. Jadi kesempatannya pertama, kemudian diberi kesempatan kedua kalau tidak lulus nanti di tanggal 26 Oktober 2021 ini akan dilakukan tes kedua bersama dengan sekolah guru honorer di sekolah swasta. Tidak lulus lagi, nanti akan diberi kesempatan lagi pada bulan Desember, di awal Desember. Tanggalnya belum ditentukan, di mana nanti pesertanya adalah guru GTT yang ada di sekolah negeri yang belum lolos di kesempatan pertama dan kedua, guru swasta yang tidak lolos di kesempatan untuk tahap 2, ditambah nanti dari lulusan dari perguruan tinggi yang sudah mengikuti pendidikan profesi. Jadi kesempatannya ada 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang banyak sekali tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga banyak sekali afirmasi yang diberikan oleh kementerian. Mulai dari mengutamakan dulu yang di negeri di tes kesempatan pertama, nanti juga ada scoring terkait dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Ini akan menjadi bobot tersendiri, termasuk juga masa kerja dan usia menjadi perhatian, menjadi bobot menambah bobot kelulusan dari peserta P3K. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan ini sebenarnya tujuannya dalam rangka kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik, terutama bagi stakeholder. Stakeholder kami adalah dinas pendidikan, di dalamnya ada sekolah, di dalam sekolah itu ada kepala sekolah, ada guru, ada pengawas, dan ada tenaga kependidikan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami mulai tahun 2017 sudah banyak sekali melakukan perubahan. Perubahan diantaranya adalah melakukan perubahan terkait dengan inovasi, di mana inovasi yang kami ciptakan adalah inovasi dalam rangka memudahkan bagi stakeholder kami, terutama bagaimana mengakses layanan kami tidak harus datang ke LPMP misalnya, sehingga tidak ada persentuhan apapun. Yang kedua, memberikan kecepatan pelayanan. Ketika ada permintaan pelayanan dari stakeholder kami ingin segera cepat memberikan solusi atas permasalahan yang diajukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu ini kami juga harus menyiapkan berbagai inovasi yang dalam bentuk tata laksanaan, diantaranya semua layanan kami sebenarnya bisa dilayani melalui online, baik itu untuk karyawan kami sendiri maupun untuk stakeholder yang ada di kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Timur. Sehingga Bapak Ibu sekalian, tentu harapan kami sudah tidak ada lagi konflik kepentingan, termasuk tugas kami ketika harus datang ke kabupaten kota. Ini di surat tugasnya saja sudah ditulis bahwa dalam rangka tugas ini atau dalam rangka pelayanan apapun kami tidak menarik dan menghimbau, tidak memberikan gratifikasi maupun apapun kepada tim kami. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di Dinas Pendidikan, stakeholder kami juga mendukung upaya kami untuk menuju ke yang lebih baik, sehingga tidak ada lagi. Karena memang semua stakeholder yang datang ke kami akan mendapatkan pelayanan yang sama, sehingga pertanggungjawaban yang kami juga akan bertanggungjawabkan kepada pemerintah, kepada auditor, nanti juga kepada kementerian lain misalkan depan,
ini memang sudah sesuai dengan akuntabilitas yang ditetapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, realisasi dari inovasi kami, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka memberi pelayanan, kami sudah menginisiasi unit layanan terpadu yang ini memberikan pelayanan kepada semua stakeholder kami yang datang ke LPMP untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan layanan LPMP. Bisa datang ke LPMP, kami juga sudah mengembangkan tempat yang sangat nyaman, ruangannya luas, fasilitasnya juga nyaman, dan petugasnya sudah sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ada 4 layanan yang ada di LPMP, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah layanan terkait dengan pendataan, ada dapodik, ada NUPTK, sertifikasi guru, PPG, kemudian tentang asesmen nasional kami sudah siapkan itu. Kemudian yang kedua terkait dengan upaya peningkatan mutu, baik guru, kepala sekolah, pengawas dan sebagainya. Apabila memang ada permintaan peningkatan fasilitasi yang dari stakeholder kami layani dengan prosedur dengan ketentuan tidak memilih siapa yang mengajukan, tidak mengenakan biaya apapun terkait dengan layanannya, kemudian juga tidak juga mempersulit, segera cepat, sehingga kami akan memberikan respon yang sangat cepat apabila memang ada permintaan bisa melalui surat yang dikirim melalui WA saja cukup. Tetapi kalau guru-guru kita, Bapak Ibu sekalian, guru-guru kita trennya ini lebih senang datang ketemu daripada melakukan layanan melalui internet atau melalui online. Kami siapkan juga, termasuk diantaranya kami sudah mencoba, Bapak Ibu sekalian, untuk mendekati stakeholder kami. Tahun ini memang belum bisa banyak yang bisa kami datangi, tetapi sudah kami mulai untuk daerah terjauh, yaitu Banyuwangi dan Situbondo sudah kami datangi untuk memberikan semua layanan yang ada di LPMP. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di samping kami memberikan layanan yang secara offline, datang dan langsung berhadapan dengan petugas kami juga sudah memberikan layanan yang bersifat online, yaitu melalui SILAT, Sistem Informasi Layanan Terpadu, yang layanannya sama dengan layanan yang ada di offline, datang ke kantor di tempat yang namanya unit layanan terpadu. Sehingga Bapak Ibu sekalian perlu kami tentu untuk terus memperbaiki hal ini dengan cara pada kesempatan ini kami akan mereview layanan yang ada pada kami semuanya. Tidak hanya direview, tetapi kami uji kepada Bapak Ibu sekalian, kalau memang pelayanan yang kami lakukan terhadap Bapak Ibu sekalian masih memerlukan perbaikan dan inovasi, tentu kami akan menindaklanjuti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak hanya layanan yang memang bersifat luring maupun daring, tetapi dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Jawa Timur, mulai dari pemetaan mutu, kemudian analisis hasil pemetaan, sampai dengan nanti rekomendasi peningkatan mutu, kami juga sudah menciptakan sistem yang mudah diakses, mudah dilakukan, mudah diakses, dan juga mudah dipublikasikan. Di antara yang sudah kami kembangkan adalah dalam rangka pemetaan mutu, kami sudah mempermudah sistem evaluasi diri sekolah. Yang dulunya harus one-to-one, harus ketemu pendampingan, sekarang evaluasi diri ini bisa melalui WA, yang kami beri nama EWA, evaluasi diri sekolah melalui WA. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, karena di Jawa Timur ada 27.000 sekolah, 27.000 lebih, sementara jumlah pengawas hanya ada 2.000, Bapak Ibu sekalian. Kemudian tenaga kami yang mumpuni di bidang
supervisi mutu pendidikan ini hanya ada 19 orang. Kami juga sudah menciptakan sistem yang nanti juga mohon masukan dan saran yang membangun untuk aplikasi ini terhadap Bapak Ibu sekalian, sehingga ketika ini nanti dapat masukan maupun saran dari Bapak Ibu sekalian, tentu akan menyempurnakan proses ini yang kita beri nama supervisi mutu pendidikan, di mana Bapak Ibu sekalian, kalau kami memberikan supervisi terhadap sekolah yang jumlahnya 27.000, sementara ketersediaan tenaga kami yang memadai hanya 19 orang, maka 3 tahun kita melakukan supervisi ini belum selesai juga. Ibaratnya ini kalau di bidang hukum ini, kalau putusannya lama belum dihukum sudah melanggar lagi. Sama dengan ini, ketika ini sudah baru ditentukan hasil supervisinya, 3 tahun kemudian perubahan sudah terjadi yang luar biasa yang berbeda dengan kondisi awalnya. Oleh karena itu kami menciptakan sistem ini dengan memanfaatkan tenaga pengawas sekolah yang ada di kabupaten kota. Kami beri TOT, training of trainer, terkait kemampuan melakukan supervisi mutu pendidikan oleh 19 orang terhadap 2.000 orang ini, sehingga kalau 27.000 dibagi 2.000 orang, tidak lebih hanya setiap pengawas nanti ini akan melakukan supervisi terhadap 10 sampai dengan 12 paling banyak sekolah yang ada di daerah masing-masing. Sehingga tentu tidak sampai 1 tahun proses pelaksanaan supervisi mutu pendidikan ini akan lebih cepat dicapai hasilnya. Sehingga hasil rekomendasi dari pelaksanaan supervisi mutu ini akan segera diketahui oleh pemangku kepentingan, terutama Dinas Pendidikan dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Nah, ini juga mohon Bapak Ibu sekalian nanti ketika pada kesempatan ini mereview ini, mohon kami masukan yang optimal, sehingga pelayanan yang sepakat ini akan lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan juga akan memberikan manfaat kepada Bapak Ibu di Dinas Pendidikan maupun di satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari kegiatan evaluasi diri melalui WA maupun melalui Dapodi maupun melalui Suparman ini, nanti hasilnya adalah berupa profil satuan pendidikan di setiap daerah, termasuk juga profil satuan pendidikan, profil mutu pendidikan daerah, dan profil mutu pendidikan satuan pendidikan, yang nanti akan menghasilkan masing-masing rapor mutu pendidikan daerah maupun rapor mutu pendidikan satuan pendidikan. Nah, supaya nanti ini mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk diantaranya BPS dan lain sebagainya, kami juga menciptakan suatu sistem layanan yang namanya sistem pemetaan mutu pendidikan, yang nanti ketika satu klik saja akan memberikan informasi yang lengkap terkait pencapaian standar nasional pendidikan, mulai standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar PDK, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan sarana dan prasarana. Ini semua akan kelihatan di setiap daerah, di setiap satuan pendidikan, kondisinya seperti apa. Apa yang harus ditingkatkan karena masih berkurang, apa yang harus nanti ditingkatkan karena untuk mencapai standar yang lebih tinggi, termasuk mungkin rekomendasi terhadap satuan pendidikan ini untuk menjadi contoh bagi sekolah lainnya di kabupaten kota masing-masing. Termasuk daerah ini kalau nanti mencapai satuan pendidikan, rapor pendidikan terbaik di kabupaten kota, tentu akan menjadi percontohan bagi kabupaten yang lainnya. Termasuk mungkin juga secara nasional akan menjadi percontohan secara nasional. Yang nanti pada kesempatan tahun 2020 nanti sudah kami siapkan untuk mengkombinasikan rapor mutu pendidikan maupun profil mutu pendidikan ini dengan data-data yang ada di statistik, biro statistik,
termasuk juga nanti hasil asesmen nasional yang baru pertama kali dilaksanakan, sehingga akan semakin komprehensif dan lengkap untuk memberikan gambaran dalam rangka membantu pemerintah daerah maupun dinas pendidikan dalam rangka peningkatan semua standar mutu pendidikan yang ada di daerah, semua SMP yang ada di kabupaten kota, semua keinginan yang ingin ditingkatkan oleh pemerintah daerah ini nanti upaya kami akan kami sajikan dalam bentuk layanan yang satu klik saja bisa memperoleh gambaran terhadap semua standar nasional pendidikan yang harus dicapai oleh dinas pendidikan maupun satuan pendidikan. Bapaknya kopi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dan sekian banyak layanan kami kami akan lebih sempurna apabila mendapatkan maupun nanti Bapak Ibu sekalian menggunakan atau memberikan masukan dan lain sebagainya. Bukan semata-mata untuk kami, tetapi untuk bagaimana layanan kami semakin lebih baik. Termasuk mungkin menghindari potensi potensi kegagalan dari proses pemanfaatan aplikasi yang ada di kami. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya sekali lagi kami menyampaikan ingin sekali mendapatkan review dan masukan dari Bapak Ibu sekalian dalam rangka ikut berkontribusi dalam mempercepat kualitas mutu pendidikan yang ada di Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang bisa kami sampaikan. Moga-moga lagi. Buka masker. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak hal yang masih memang kami kurang sempurna, dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan sesuai tujuan yang disampaikan oleh Pak Fatma tadi, sehingga menghasilkan layanan LPMP yang bermanfaat bagi semuanya, bagi insan pendidikan di Jawa Timur. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan atas izin Bapak Ibu sekalian, maka review dan uji publik standar layanan LPMP Provinsi Jawa Timur pada tanggal 23 September tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review ini untuk menguji apakah standar pelayanan yang ada itu masih handal atau sudah perlu dilakukan penyesuaian, baik penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat, pelanggannya, pemanfaatnya, atau kebutuhan penyesuaian akibat ada perubahan regulasi. Ini namanya review. Kami biasa dulu di tim pelayanan publik menyebutnya mid-term review, tinjauan tengah periode. Jadi kalau itu 5 tahun, ya 2,5 tahun kita review. Supaya apa? Standar pelayanan itu tetap updated, tetap sesuai dengan dua hal tadi. Pertama, sesuai dengan regulasi yang terkini. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan pemanfaat pelayanan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, forum-forum seperti ini apakah formal di hotel dalam bentuk pertemuan seperti ini, apakah melalui survei online atau survei tatap muka, apakah melalui diskusi-diskusi FGD di kantor, itu wajib dilakukan memang untuk tadi agar standar pelayanan kita tetap updated, tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pelanggan, pemanfaat, dan tetap sesuai dengan regulasi. Nah, untuk sampai di sana tentu besok para pemateri lain akan cerita apa sih standar pelayanan. Tapi saya nggak mau bicara itu karena mungkin hal teknis nanti bisa narasumber yang lain. Bapak Ibu, saya mau bicara the nature of public services. Ciri nature itu apa ya? Nature itu kalau
manusia itu ya telinganya 2, hidungnya bolongannya 2, mulutnya 1, gitu-gitulah. Rambut itu tumbuhnya di kepala, di tempat lain namanya apa itu kan sudah nature. Ya kira-kira takdirnya kayak gitulah. Nah, aku ngomong kalau kok pindahin Pak, aku tidak enak, tidak melayu. Ayo Pak, GTK, pindahin. Ini Pak. Oh, ini apa mana Pak mana nih kalau sampai pindahin Pak, mocok nih kok. Aku gawene angel ora sama mocok. Ini gawene kan melayu-melayu. Nah, lanjut. Saya mau bicara 4 hal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pertama, saya mau bicara soal apa yang disebut fenomena pelayanan publik. Kedua, saya akan bicara tentang kesenjangan pelayanan, khususnya pendidikan, karena ini tema pendidikan. Kemudian nanti saya akan bicara inovasi pelayanan, khususnya pendidikan. Di bab C ini saya mau mengenalkan kepada Bapak Ibu tentang 5D. Saya nggak tahu LMP sudah populer belum 5D. Nah, mumpung belum populer, saya populerkan. Dan enggak cukup populer di Pemda memang 5D. Tapi di beberapa Pemda di Kalimantan, saya ke Papua, itu 5D kok sudah dikenal. Ini pendekatan yang sangat praktis untuk menginovasi pelayanan kita, terutama teman-teman di sekolah di dinas dan teman-teman di instansi pelayanan publik lain. Terakhir saya akan bicara kolaborasi antara aktor dalam pelayanan publik. Lanjut. Nah, ini sangat lama buku ini terbit, sekitar tahun 70-an. Apa yang disebut sebagai opini dan harapan dalam pelayanan publik. Ini sumbernya dari emotional intelligence-nya Daniel Goleman. Bapak Ibu, katanya orang menerima pelayanan itu responnya sekitar 8 ini. Kalau orang datang ke bidang GTK di Dinas Pendidikan, responnya itu sekitar 8 ini. Kadang ya marah gitu ya. Sampai di Dinas Pendidikan tiba-tiba dibilang, loh persyaratan Anda kurang, harusnya tambah ini. Loh ini kok gak ngomong sih. Maka dia akan marah. Nah, tentu kita tidak menginginkan respon yang seperti ini. Yang kedua, sedih. Datang jauh-jauh dari Ngawi, dari Pacitan, mau ketemu Pak Hendro di Dinas Pendidikan, gak ono pisan. Alasannya DL, Dinas Liar. Ada yang biasa Dinas Liar gitu. Ya, dinas tanpa surat tugas, tanpa restu. Nah, itu Dinas Liar. Sama tulisannya DL. Ada yang takut. Kopi. Ada yang mau ketemu sekretaris saja. Oh itu dari depan sudah deg-deg. Jarinya sekretaris itu keren. Katanya pelayanan di Dinas Pendidikan itu lama, terus dimarah-marahin. Nanti harus ke meja sana, dilempar sana, lempar sini. Sudah takut duluan Pak. Dan tentu juga kita tidak ingin pelanggan kita pemanfaat layanan kita kayak gitu. Apalagi sekolah, muridnya mau datang sudah ketakutan dulu. Hari itu apa pelajarannya? Oh matematika. Apa pedih? Guru keren. Jangankan orangnya, suara sepatunya aja sudah ditakutin. Wow, begitu mau pelajaran dimulai, gurunya harap mlebu kelas, suara sepatunya cetak. Oh ketak. Itu muridnya wes udah sedih banget sudah kayak tamat riwayatku. Mungkin kok nek takoki PR aku wis pasrah wis mau dari Gusti Allah. Gusti Allah kok ngewangi PR. Yang keempat, nah ini nyaman. Ada stakeholdernya Dinas Pendidikan datang
ke dinas pendidikan, lalu nunggu saya, karena saya masih terima tamu yang lain. Dia nunggu di ruang baca, di namanya Ratu Lita, senengannya Mbak Nana sama Mbak Tika itu. Lalu saya setelah tamu saya keluar, dia masuk. Lalu dia bilang nyaman sekali ya Pak di sana. Gak apa-apa kita berlama-lama di situ. Pikir romo ora tak ketemu nih kono. Jadi nyaman, merasa nyaman. Mau ketemu orang-orang di dinas, di sekolah, di instansi Bapak Ibu, udah merasa nyaman. Nanti ketemu Bapak ini pasti kita diberi jalan keluar lah, ada kesulitan kita. Pasti nanti kita dilayani dengan ramah. Jadi nyaman Pak. Kalau lah bawa sepeda motor itu ya, tinggal helm, itu nggak khawatir hilang. Nah itu nyaman namanya. Iki ono Pak pelayanannya prima, tapi anggerono itu helmnya hilang. Tetap ada yang kurang. Padahal salah satu standar pelayanan adalah keamanan pelayanan. Wah pelayanannya cancek Pak, tapi ya itu Pak, nang masjid sandalnya hilang, nang sepeda balik nang sepeda motor. Nah itu ya ada yang kurang dengan standar pelayanan kita. Berarti masih ada yang kurang dari aspek keamanannya. Karena salah satu unsur dari standar pelayanan kita adalah keamanan pelayanan. Senang dan cinta. Lah ini kadang kalau sudah ada pelanggan yang kayak gini, karena urusannya rono Pak, ya kan? Gak ada urusan belum mampir. Laporan dinas pendidikan, laporan kabar, laporan LPMC, gak ada mampir aja. Dulu kan pernah di situ. Urusan apa? Gak ada yang mampir aja kan gitu. Loh, kalau sudah gitu pelanggan kita Pak, berarti kita sudah punya jejak pelayanan yang luar biasa. Mereka levelnya sudah sampai senang, cinta gitu. Kata Daniel Goleman yang ke-6 adalah terkejut. Ada Pak orang Jember mau ketemu sekretaris. Udah kok Jember semua seduara Pak. Sengkok jelas Senin Istapopo ya wis pokok wis banget. Begitu sampai di sana ya dilayani baik-baik saja malah guyon. Jadi jangan kaget wah ini baik dinas pendidikan ini wongnya api-api kan. Atau sebaliknya, kaget sebaliknya. Dipikir api-api tiba-tiba tekan kono meremut kabeh. Jadi terkejut. Nah, boleh terkejut asal terkejutnya ternyata dia underestimate. Kalau pelayanan ternyata diduga lama, datang ke puskesmas diduga lama, ternyata pelayanannya ramah dan cepat, lalu dia kaget, nah itu bagus. Tapi kalau dia berharap bagus tapi kemudian ternyata jelek, nah itu yang nggak boleh. Terkejut yang nggak boleh dalam respon pelayanan itu. Yang terakhir, yang berikutnya jengkel Pak. Ini bahaya Pak. Jengkel ini terus ngabari wong liya. Katenan Bu, katenan dinas pendidikan. Alah Bu, wis aja kakek rono Bu, soro sampeyan. Itu udah jengkel. Jadi jejak pelayanan kita udah dijengkelin orang. Nanti saya akan cerita namanya fenomena word of mouth. Word of mouth itu kalau bahasa kita ya mungkin cerita dari mulut ke mulut. Itu kalau nggak terkendali Pak, ngeri. Kenapa? Justru omongan orang itu yang menjadi record masyarakat dan akan memberikan gelar kepada instansi pelayanan kita. Sekolah nona yang di Mbak, anakmu Mbak, nah SMA kono. Oh, kono anakku dhisik, ponakanku tak sekolah kono kabeh, gurune yo apik-apik. Itu word of mouth, Pak. Tapi kalau udah jengkel, Pak, ceritanya bisa kemana-mana. Katenan dinas. Aduh, soro nang wonge keren-keren, lungguane enak. Masjide kotor, toilete kotor, kantine yo panas, sumuk. Wis mulai mari nek. Jadi udah jengkel dan kemudian ini menjadi fenomena yang disebut word of mouth. Jadi diomong sana sini.
Yang terakhir malu Pak. Nah ini biasanya pelanggan pemula. Terhadap pelanggan pemula ini ada rumusnya. Kesan pertama itu begitu menggoda, nanti selanjutnya terserah Anda. Yang seusia dengan saya pasti tahu iklan itu. Yang di bawah saya mungkin nggak tahu. Lanjut. Nah, saya mau cerita tentang fenomena pelayanan publik. Ini saya screenshot di Google Image beberapa persoalan PPDB kemarin. Bapak Ibu, salah satu fenomena pelayanan publik yang paling populer, kenapa standar pelayanan perlu direview, ya, adalah apa yang disebut sebagai fenomena different faces of customer, different face of citizen. Ini sekolah nih Pak, muridnya 100. Itu Pak, setiap anak kan pasti punya orang tua. Apakah itu orang tua kandung atau wali? Itu Pak, tiap kepala dari 100 tiap kepala orang tua wali dari 100 siswa itu isi kepalanya macam-macam. Dan saya di dinas pendidikan 3 tahun itu tiap hari menghadapi fenomena different face of customer. Soal urunan 15.000 Pak yang sekolahan itu wong 100 iso beda-beda. Yang siji ngomong, waduh kok cuma 15.000 sih wong kebutuhan sekolah aja. Kok selawe? Ana sing ngrespon, aduh iki jarene tistas lah kok sik ana urunan 15.000. Ada yang bayar tapi 15.000 ya opo ae kok sampai 15.000. Dan itu 100 kepala dari wali murid kita isinya beda-beda. Itu namanya different face of customer. Kita harus menemukan sebuah standar pelayanan yang kira-kira tidak heavy ke satu kelompok, tidak heavy ke satu pikiran, satu kemauan seseorang, tetapi bisa menjembatani semua. Ini kenapa kemudian standar pelayanan perlu direview. Karena memang pelanggan kita itu macam-macam Pak. Zonasi itu jangan dikira baik-baik saja Pak. Saya itu paling tidak bisa tidur, biasanya tidak bisa tidurnya sampai sebulan 2 bulan Pak. Itu kalau musim PPDB. Yang WA itu Pak mulai jenderal sampai kopral, mulai pengusaha sampai tukang beca. Saya sudah bilang, maaf sekretaris tidak terlibat langsung dalam PPDB. Tetap Pak dia bilang, Pak saya mohon dibantu. Ada yang minta bantuan, ada yang protes. Zonasi adalah bentuk ketidakadilan sosial di Republik ini. Karena di kecamatan kami tidak ada SMA negeri. Ada yang bilang zonasi adalah sebuah kebijakan yang sangat aspiratif. Karena sekarang sekolah unggulan, yang dulu disebut unggulan, siapapun bisa akses. Macam-macam Pak. Ini different face of customer, different face of citizen. Bapak Ibu, para pengelola instansi pelayanan publik, sekolah, dinas, abang dinas dan sebagainya, kalau nggak memahami fenomena ini, standar pelayanannya nggak akan pernah presisi. Percayalah, saya punya pengalaman mendampingi mungkin ratusan OPD di Indonesia dulu ya, zaman masih di BPSDM. Musuh standar pelayanan. Kalau nggak ada citizen charter, sudah pernah dengar? Halo? Sudah pernah dengar citizen charter? Citizen charter itu bikin standar pelayanan, tapi disepakati dengan yang mau dilayani. Sekolah pernah kita uji coba di sebuah SMK di Kabupaten Blitar, Kota Blitar. Orang tua, perwakilan siswa kita kumpulkan. Pertama, ini akan ada kebijakan seperti ini. Setuju Pak? Ini kami akan melayani siswa seperti ini. Setuju apa enggak? Kalau enggak, apa usulan Anda? Sampai ditemu kesepakatan, lalu ditandatanganilah yang disebut sebagai kontrak pelayanan atau citizen charter. Yang terapkan pertama kali adalah Jawa Timur Pak. Dan itu bukan di kota besar, tapi di sebuah puskesmas di Kota Blitar, namanya Puskesmas
Bendung Pantai Titik. Itu disponsori oleh Ford Foundation dan masih tahun 2005. Citizen Charter, Pak. Keren kan ini kan, ada uji publik, lalu tanda tangani LPMP, nanti standar pelayanannya kayak gini. Keren Pak itu Pak. Sungguh mencerminkan negara ini adalah negara demokratis. Enggak terus disusun di belakang meja Pak. Kepala sekolah gaya standar pelayanan DW, kepala sekolah gak melok-melok, guru wali kelas gak melok-melok, susun. Wes pokoknya pelayanan yang tempat kita kayak gini, jebret. Masyarakat sebagian reject terhadap standar pelayanan. Udah gak populer Pak Citizen Charter sekarang. Kenapa? Karena ada namanya Facebook Charter, Instagram Charter, WA Group Charter. Enggak. Padahal ini satu pendekatan penyusunan standar pelayanan yang luar biasa dan populer di tahun 2000. Sampai Pak, ada yang dari Pacitan kan? Puskesmas Pundung itu buka malam hari. Bisa. Iya, hasil Citizen Charter, hasil kontrak pelayanan dengan masyarakat. Kenapa buka malam? Oh, karena di sekitarnya adalah pelanggannya adalah petani. Petani isu-isu kewenangan puskesmas, dia mendingan sawah Pak. Maka dibukalah habis maghrib, sehingga petani yang agak ada masuk angin, flu dan sebagainya, gejala-gejala yang masih bisa diambil masyarakat puskesmas itu punya waktu untuk ke puskesmas. Kenapa? Bukanya dari mana? Citizen Charter, dari kontrak pelayanan dengan masyarakat di dalam menyusun standar pelayanan. Jadi diidentifikasi pelanggannya siapa, lalu diajak bicara. Review atau uji publik itu bagian dari model Citizen Charter, tetapi tidak berkontrak, hanya mencari masukan. Sampai di sini kira-kira dipahami Bapak Ibu? Ada manfaatnya nggak kira-kira? Anda tahu tentang different phase of customer? Ada manfaatnya nggak kira-kira? Ini kan fenomena hari-hari kita. Oke, lanjut. Fenomena yang kedua, ini lebih ngeri lagi. Customer satisfaction increasing. Tahun 99 sampai 2007 saya staf di Badan Surabaya Malang, naik bis dari rumah ke Terminal Arjosari, saya naik sepeda motor. Dari Terminal Arjosari saya naik bis sampai Terminal Timurasih. Dari Timurasih ke Joyoboyo naik elep, dari Joyoboyo ke Balongsari Manungan naik angkot. Itu saya jalani pulang. Tahun 2007 saya dilantik eselon 4. Mulai naik standar pelayanan saya. Mosok eselon 4 bis lah. Setelah itu saya eselon 3. Eselon 4 bawa mobil tapi nyetir sendiri. Eselon 3 mulai naik lagi. Mosok eselon 3 nyetir. Enggak tahu eselon 2 kayak apa, mungkin enggak mau bawa ransel lagi Pak, enggak mungkin ya. Di depan kalau enggak dibukain pintu mungkin saya enggak mau turun di sana. Nah, itu namanya customer satisfaction increasing. Ingat loh Pak, kita eranya media sosial, eranya IT. Masyarakat tuh Pak membenchmark sekolah kita, membenchmark instansi kita, bukan lagi dengan instansi lain di sebelahnya, bukan hanya dengan sekolah lain di sebelahnya, tapi dengan sekolah lain di negara yang maju. Dia akan bilang, piye tau sekolah anakku kak koyok sekolah di Korea. Gitu Kak. Itu namanya customer satisfaction increasing. Jadi tiap saat tingkat kepuasan yang harus dipenuhi oleh unit pelayanan kepada pelanggannya itu makin lama standarnya makin meningkat. Dulu ada di ilmunya Telkom, saya pernah belajar di Corporate University-nya Telkom. Itu ada diklat tersendiri, namanya diklat penanganan pelanggan rewel. Judulnya begitu.
Ada nggak di sekolah pelatihan tentang menangani orang tua yang rewel? Ono gak Pak di sekolah ini dengan orang tuanya siswa itu yang rewel? Mesti ono ya Pak. Saya ini rewel ini grup WA. Ono ae. Ono sing nang grup WA ne wong tuane muridku itu mulai isu sampai isu mana komen ae. Baru bener sekolahane. Sing makure miring, sing lampune gak padang, sing jete buyeh, sing gurune macake gak jelas, sing sono ae di komen. Itu memang kayaknya dilahirkan sebagai manusia yang kritis. Itu namanya customer satisfaction increasing. Tiap saat tingkat kepuasan pelanggan kita itu naik terus. Kenapa? Karena ada informasi, ada patok banding. Pak, hari Jumat itu SD tahun 70-an, zaman saya sekolah SD, Jumat pagi itu maju satu-satu. Suruh ngapain? Suruh naruh tangannya di meja. Gurunya pegang penggaris yang 1 meter yang dari kayu atau menjalin. Kalau kukunya panjang langsung pukul. Kalau saya nangis pulang ke orang tua saya, lalu saya bilang, apa nangis lagi? Pukulnya dawa. Terus dipukul sama guru. Ayah saya akan nemui gurunya. Saya bilang, Pak Guru, matur nuwun, ikut ingatkan anak saya. Itu tahun 70-an. Lakukan itu sekarang. Kira-kira ayah saya lari kemana? Kantor polisi. Kantor polisi. Itu namanya customer satisfaction increasing. Standar pelayanan mesti mencermati ini. Nggak bisa tahun lalu standarnya kayak gini, tahun sekarang mungkin beda. Maunya yang IT semua, maunya yang berbasis IT. Pokoknya sekali klik. Pertama berbasis web. Wah canggih nih. Setelah itu repot. Berbasis web harusnya berbasis aplikasi. Udah pakai aplikasi. Mungkin nanti tidak pakai aplikasi lagi. Bayang notok di pelayanannya wis. Pak Anas, mantan Bupati Banyuwangi dulu, kalau ada investor datang minta izin untuk investasi di sana, apa yang Pak Anas bilang? Sebelum tadi Anda berangkat dari perusahaan Anda ke kantor saya, sebelum Anda berangkat, izin Anda sudah saya setujui. Belum loh. Itu untuk menunjukkan bahwa standar pelayanan investasi di Banyuwangi waktu itu memang sangat prima. Sebelum Anda berangkat tadi sudah saya setujui izin Anda. Kan belum urus apa-apa loh Pak. Kenapa? Karena Pak Anas betul-betul memahami waktu itu ada fenomena ini. Soal kok persyaratan lian-liannya pikir boleh, setuju saya loh. Setelah itu kalau enggak selak Melayu nang Kabupaten liannya. Padahal Pak Anas ingin merubah image bahwa dari Banyuwangi sebagai kota santai, dari istilah beliau menjadi kota yang ramah terhadap kedatangan investasi dan sebagainya. Itu namanya standar pelayanan yang disesuaikan dengan fenomena yang kedua yang namanya customer satisfaction increase. Ingat loh Pak, orang tua, guru, istri saya guru Pak, dia bilang, alah, wong tuane cacah saya ini gak kayak sing dhisik. Oh ya, itu namanya fenomena CSI tadi, customer satisfaction increase. Dulu orang tuanya semangat Thailand, turunan, gitu. Mungkin gue anaknya tuh, gitu, saya gitu, turunan. Gimana tuh ngitungnya bisa ketemu angka kayak gitu? Boleh lagi. Itu namanya fenomena CSI, customer satisfaction increase. Pak, Bu, standar pelayanan yang menggunakan pertimbangan fenomena yang kedua ini insya Allah lebih berbasis. Lanjut. Yang berikutnya, nah ini bahaya Pak, Bu. Kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap satu jenis pelayanan sangat mempengaruhi penilaiannya terhadap kinerja pelayanan secara keseluruhan. Saya lewat di
Lamongan menuju Jombang. Jalannya mulus. Habis itu mobil saya jeblok, karena mobil saya waktu itu pendek, jeblok. Setelah itu mulus lagi. Sampai di rumah saya cek mobil, ada garis. Apa sih? Jalan yang Lamongan di Ranum. Padahal yang rusak cuma yang jeblomi saya. Mungkin juga itu cara Allah membangunkan saya karena saya nyetir ngantuk. Tapi komen saya adalah jalan di Lamongan ada yang saja. Sama Pak, orang tua siswa pelanggan kita, gurune kereng siji loh Pak. Wes aja ning kono, gurune kereng-kereng, ada kereng wes siji. Wes aja ning kono. Muridnya gelutan. Masih ingat Pak ya? Ada SMA yang diklaim dulu, ada STM, SMA, SMK yang diklaim itu muridnya gelutan. Enggak sing sak sekolahan gelut kabeh Pak. Mboten to. Sing gelut malah beberapa orang yang memang nakal tentang gelut. Mungkin salah asuhan. Tapi lalu sekolah itu diklaim sebagai sekolah arek gelutan. Di Bandung itu ada SMA Pak, itu melahirkan artis-artis. Tapi sakjane sing dadi artis yo mek 5-6 Pak. Tapi lalu diklaim itu sekolah para artis. Itu fenomena yang ketiga Pak. Hati-hati, satu jenis pelayanan jelek seluruhnya dinilai jelek. Satu jenis yang bagus kemudian mereka akan punya kesan yang bagus. Dinas Pendidikan Genteng Kali itu yang bagus ruang tunggunya ya cuma satu itu Pak. Ruang tunggunya GTK ini Pak Hendro ya jelek. Ruang tunggunya SMK ya jelek. Belum sempat saya perbaiki, saya sudah dipindah. Nah, apa mereka bilang? Ruang tunggunya Dinas Pendidikan enak. Padahal itu koknya diturun. Tapi kemudian digeneralisir oleh pelanggan kita. Pak. Sebab itu Pak perlu tidak boleh ada satupun celah Pak. Karenanya standar pelayanan harus di-upgrade. Telah sedikit saja mereka akan komentar secara keseluruhan. Ini fenomena yang ketiga. Mungkin kita ngalami sehari-hari tapi enggak dikonseptualisasi kayak gini. Nah nanti ini dibawa presentasi saya ini kalau ada nama saya ganti nama dengan terus dibuat diskusi intern dalam rangka mereview standar pelayanan Bapak. Bapak Ibu, itu 3 fenomena pelayanan publik. Sekarang saya mau cerita tentang kayak apa sih orang itu dibentuk pengalamannya dalam pelayanan publik. Ini penting kita ketahui supaya standar kita presisi. Presisi itu tepat regulasi dan tepat sesuai dengan harapan masyarakat. Pelanggan kita menambah. Yang pertama Pak, opini terhadap pelayanan publik itu dibentuk oleh previous experience, pengalaman sebelumnya. Misalnya, Bapak ke warung, lalu punya pesan baik terhadap warung itu. Pelayannya ramah, harganya murah, rasanya enak, porsinya banyak. Sepisan itu toh, ya mungkin pas lumayan uangnya. Tapi itu kemudian membentuk opini. Nah besok kalau ke Surabaya lagi, saya mau makan di sana. Ingat loh Pak, pesan pertama itu memang begitu menggoreng. Jadi karenanya jangan sampai pengalaman sebelumnya itu buruk. Kalau buruk Pak, nanti akan cerita dari mulut ke mulut bahwa cocok makan yang kono sedikit kamu gak cocok kan dulu ya cocok makan kono akeh tapi tak enak jelas boleh kan kamu gak mantep jelas itu previous experience akan terbentuk Pak. Nah standar pelayanan kita Pak mesti baca hal-hal kayak gitu. Kayaknya ini pelayanan kita yang dengan standar seperti ini menimbulkan pesan yang tidak baik ya. Sehingga perlu direview. Yang kedua Pak, ini tadi informasi dari mulut ke mulut, word of mouth.
Ini paling bahaya. Istilahnya word of mouth ya Pak, dulu dari mulut ke mulut, sekarang bisa dari akun ke akun. Dan dibumbu-bumbui Pak, di forward ke sana, ya apa istilahnya? Di-share ya, di-share ke sana, di-share grup ini, di-share di Facebook, di-share di Instagram, di TikTok dan sebagainya. 15. Ngeri Pak, pelayanan publik itu kalau bagus, kalau di-share bagus, tapi kalau pelayanan publik kita buruk, lalu di-share kemana-mana, ya Bu. Bahkan bisa ditambah-tambahin Pak. Apalagi dia canggih di IT ya, tambahin macam-macam. Ini pembentuk opini yang kedua. Pembentuk opini yang ketiga adalah service reputation, sejarah reputasi pelayanannya. Karena dinas pendidikan, dinas pendidikan ngene Mas. Aku dhisik zaman sik lagi turu, aku pernah ngulungan kono. Aduh, sangel. Itu namanya reputasi. Jangan sampai unit pelayanan kita punya reputasi yang buruk. Karena begitu punya reputasi yang buruk, maka kemudian orang opininya akan terbentuk bahwa itu buruk. Dan ini butuh waktu Pak untuk merubah opini itu. Gimana caranya? Yang dulu begitu, lalu orang menerima pelayanan dari kita, mereka bilang, ternyata dinas itu wis gak kaya biyen. Itu penting. Keempat, media. Saya hari Rabu malam kemarin sekolah ke seseorang. Ada yang kenal ibu-ibu di pasar Terapung, lalu begini, RCTI, ada yang di sawah, ada yang di mana, gitu ya. Nah, saya belajar ke orang itu, namanya Irfan. Irfan Wahid, panggilan sehari-harinya Gus Irfan. Irfan Wahid ini putranya Gus Solah, Salahuddin Wahid. Berarti dia cicitnya pendiri. Nah, beliau bilang, apa sih pengaruh media untuk membentuk pelayanan opini? Bapak Ibu pasti tahu gambarnya biskuit Kombuan. Di situ ada siapa gambarnya? Ibu dan dua anaknya ya, anak laki dan anak perempuan. Udah mulai nanya belum bapaknya kemana? Kemana? Yang moto. Kalau bapak ibunya Upin Ipin kan sudah terungkap, meninggal. Bapaknya dulu angkatan tentara. Kalau bapaknya Kombuan itu kemana? Pegatan, mati kena corona. Atau bantoy. Nah, itu sama Gus Ipan dibuat iklannya pemerintah, dibuat animasi, tokoh-tokohnya persis wajahnya dengan yang gambar itu. Pasti seizin penggambarnya ini, pelukis itu. Lalu itu dibuat iklan pemerintah. Si anak perempuan itu nanya, loh kenapa nak kamu gak mau makan? Kan ini makanan enak. Tidak Bu, tidak, saya tidak ingin makan ini karena saya takut pada netizen. Loh kenapa takut pada netizen? Karena netizen selalu bertanyakan, kemana ayahku? Lalu anaknya yang laki menimpal, iya Bu, orang bertanyakan, kita bertiga makan enak-enak, tapi ayah kemana? Lalu ibunya bilang, sebenarnya saya ingin cerita tentang ayah kalian pada netizen, tapi saya takut dikira kampanye. Kenapa Ibu? Iya, sesungguhnya nak, ayahmu sedang bekerja. Ayahmu sedang bekerja keras.
Ayahmu yang telah membuat pertumbuhan ekonomi kita begini, yang telah membuat angka kemiskinan turun sekian, yang telah membuat indeks pembangunan manusia sekian. Itulah ayahmu, nah. Tapi aku takut dikira di kampanye. Biasa kan membentuk opini publik dari gambar sederhana. Saya belajar dari Pak. Kira-kira dengan delok biskuit itu sing bayangno cerita itu atau orang dinamik. Itu termasuk kebohongan publik. Ada kongguan di sini, Renggina kakek alot pisan karena waktu goreng gak kakek di BP. Coba ini kan simple Pak. The media, the role of media. Media itu udah membentuk opini Pak. Kemarin ada kampanye 5M. Ada petani, Pak, tanahnya dijual enggak? Kan lagi rame miliarder akibat tanahnya dibeli Pertamina, dibeli tol ya. Enggak. Kecuali kamu mau bayar aku dengan 5. Apa tuh Pak? Memakai masker, menjaga jarak, ya kan? Kebayang enggak Anda jualan tanah lalu ketemu 5M? Di otak kita ini 5M itu 5 miliar. Tapi dia bicara soal ayo. Ini media Pak, ini the role of media. Saya kira teman-teman ombudsman paham ini soal betapa media ini mempengaruhi opini publik. Salah kita mempublikasikan di media, maka kemudian informasi tentang pelayanan kita akan sangat buruk juga. Yang ketiga, communication by the service provider. Komunikasi dan informasi dari penyedia layanan. Pak, ini seringkali terjadi kebohongan publik. SMA ini sekolah para juara. Sing juara loro top. Liyane gak juara blas. Malah nek zaman biyen kultur rapati abang kabeh. Nah, ini harus dibangun komunikasi ini. Ada saya datang ke sebuah sekolah yang punya tagline Innovation School, sekolah para inovator. Ternyata di sana banyak sekali PJBL, project based learning, yang itu kemudian dipublis, di display di sekolahnya. Ini loh inovasinya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Lanjut sekolah seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ini penting untuk bentuk opini, komunikasi dan informasi dari penyedia layanan. Yang ke berapa? 6. Nah, yang ini Bapak Ibu harus teliti ya. Makanya saya tulis ini. Crucially, the need and the characteristic of the service user. Kekhasan penerima pelayanan, personal belief and values, nature of client group. Termasuk Bapak Ibu, saya pernah datang ke tempat bagus sekali, warung, rumah makan bagus, makanannya enak. Boleh musola gak ono. Padahal salah satu karakteristik pelanggannya adalah Muslim. Dia personal beliefnya adalah Muslim. Ono mana kantor? Abang kabeh. Cek abang. Ini apa? Mungkin kepalanya senengannya abang. Pimpinan. Tapi ada yang percaya bahwa merah itu memancarkan aura enggak bagus. Maka jangan sampai unit pelayanan itu didominasi oleh warna tertentu, karena akan ada personal belief yang meyakini bahwa warna merah itu seperti itu. Nah, ini namanya kekhasan. Dan sudah banyak loh Pak unit pelayanan publik punya swasta yang sangat sangat friendly, sangat ramah dengan kekhasan pelayanan. Ada yang sering ke Jakarta, Pak Rustam masih sering ke Jakarta karena pusatnya ada di Panglima Sudirman. Nah, pernah nggak ke namanya Cafe Tuli? Saya pernah. Cafe Tuli.
Itu yang jual tuli dan bisu, yang beli ya tuli dan bisu. Terus piye? Ya sopi. Cuma gini-gini tak. Pesennya pakai apa? Bahasa isyarat. Ini sempat tutup karena pandemi. Itu sempat saya jelaskan di teman-teman PKLK supaya kita punya inspirasi. Itu menginspirasi. Kafe tuli Pak. Jadi kafe itu dibuat oleh anak-anak grup komunitas anak-anak bisu tuli untuk melayani anak-anak bisu tuli. Begitu itu dipublis, orang yang nggak bisu tuli pun akhirnya penasaran datang ke sana. Bingung, loh, kan saya nggak bisa dengar dia ngomong apa. Kalau dia pesen cappuccino keluarnya americano gimana? Kan beda jauh sama-sama nonya. Dia bilang cappuccino, lalu keluar americano. Americano kecut pahit, yang ini manis, sepet. Kan jauh. Maka apa? Ada luar biasa mereka. Saya tahu nih, supaya kami juga mereka pahami seperti apa rasanya jadi kami. Di meja itu Pak diberikan simbol-simbol gestur huruf. Jadi kalau dia bilang saya mau pesen americano, A-nya itu seperti ini, B-nya itu seperti ini, itu dibuat situ. Sehingga yang tidak bisu tuli pun memesan dengan bahasa isyarat mereka. Lalu bahasa isyarat mereka menjadi populer. Ini kan ada pikiran kayak gini. Jadi justru kita yang tidak bisu tuli akhirnya paham bahasa mereka. Mungkin kalau sering-sering ngopi di situ, Pak Endro sering ngopi rokokan di situ, lama-lama Pak Endro paham bahasanya dan bisa merasakan betapa mereka punya kekhasan yang luar biasa. Datanglah ke Jakarta, kemudian ada di Depok, itu Cafe Tuli. Cari di Instagramnya ada Kopi Tuli. Jadi Pak, memang tiap jenis pelayanan ini, setiap pelayanan kita itu harus memperhatikan karakteristik dari penerima layanan. Saya pernah di asistensi oleh teman-teman dari ombudsman, Pak, kurang untuk jalurnya wheelchair, apa ini batu roda, kursi roda. Pak, kurang untuk ini tempat duduk khusus ibu hamil. Emang duduknya ibu hamil beda dengan duduk orang biasa? Ya beda lah Pak, gitu. Rada-rada oleng gitu. Nah, itu apa Pak? Unit pelayanan kita, standar pelayanan kita mesti memperhatikannya. Nah, opini pelayanan publik itu juga dibentuk oleh karakteristik masyarakat. Bapak Ibu, inilah yang disebut sebagai pembentuk opini dalam pelayanan. Terus apa sampai di sini? PLN. Aku meneh sedang DPRD ya. Ojo tertom mesti. Nah, Bapak Ibu, lanjut Mas. Saya yang terakhir mau bicara soal belum terakhir. Nanti yang terakhir 5D, karena saya sudah janji akan cerita 5D, gimana mengembangkan inovasi di tempat Bapak Ibu, inovasi pelayanan. Nah, ini loh Pak, standar pelayanan kita sering kita susun, lalu kendalanya di sini. Kalau tidak melalui uji publik dan review kayak gini, bahayanya akan menghadapi 5 kesenjangan ini. Lanjut, kesenjangan yang pertama adalah kesenjangan yang pertama adalah kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Ini contoh. Manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai makanan yang banyak, padahal konsumen lebih mengharapkan makanan yang bergizi. Manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai kecepatan sampai tujuan, padahal konsumen lebih menyukai kenyamanan dalam perjalanan. Saya anggota Perhimpunan Pengguna Bis Restu Surabaya Malang. Kenapa? Karena kami berkumpul di bis itu nggak butuh kenyamanan, yang kami butuhkan adalah kecepatan supaya nggak terlambat. Tapi manajemen mengira, yang punya bis mengira,
para sopir bis restu ojo banter-banter, isu-isu wayahe sing turu, sing enak nek nyetir. Enggak sama kan harapan saya sebagai pengguna bis dengan persepsi pemilik bisnya. Pemilik bis mengira saya butuh nyaman, padahal saya butuh cepat. Bapak Ibu, standar pelayanan kita mesti membaca kesenjangan yang pertama. Saya datang ke warung, itu duduk sopui cakum bro, atuh, dikira kernet ya awak, dikira kuli, padahal aku pengen makanan sedikit tapi bergizi. Dikiranya saya butuh yang banyak. Beda Pak persepsi manajemen dengan persepsi publik, persepsi pemanfaat layanan. Standar pelayanan kita Pak mesti memperhatikan yang pertama. Supaya apa? Supaya nggak senjang, supaya nggak ada gap. Walah, ternyata keinginan pelanggan LPMP itu seperti ini loh. Oh, ternyata keinginan pelanggan sekolah saya, orang tua murid saya seperti ini. Itu kesenjangan yang pertama. Lanjut. Kesenjangan yang kedua, kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap para pelanggan dan spesifikasi kualitas jasa. Manajemen meminta karyawan untuk memberikan pelayanan cepat, tetapi tidak menentukan standar waktu yang tepat. Berapa dikatakan cepat? Nah, kan? Makanya ada standar waktu di standar pelayanan. Kalau nggak ada standar waktu, bayar Pak. Potong rambut cepat. Wah, aku kesusu sak nang kantor. Potong Pak. Mulai balik kantor diguyu koncone. Lha, potong nang ndi? Mari nyolong karo nyopet nang ndi? Ngapa? Rambutku kok bundas kabeh. Loh. Kamu kan butuh yang cepat. Dikira butuh yang cepat padahal kita butuh yang rapi. Nah, ini kalau enggak senjang Pak. Jadi harus ada standarnya. Cepat itu berapa menit? Potong rambut 5 menit selesai. Ya ora mungkin toh Pak. Ora diapakno. Mesti ada standar waktunya, misalnya minimal 30 menit. Ada Pak banyak tulisannya. Permak baju bisa, permak celana cepat bisa ditunggu. Tiba Pak sampai luwe nunggu nih Pak. Ya bisa ditunggu. Kalau dia gak nunggu apa-apa ya tunggu, no gak nunggu ya loh. Tapi kan gak ada standar waktunya, Bapak Ibu, ini kesenjangan. Pak dikira bisa ditunggu itu sebentar, ternyata bisa ditunggu, tapi ya tetap ya. Kayak baju laundry, cuci kering, tiba-tiba keringnya pirang persen itu gak terukur Pak. Dikomuli itu saya nyemak-nyemak. Kayak lemari oleh sedina wis apa. Nah Bapak Ibu, jadi kesenjangan yang kedua ini harus punya standar. Tidak ada standar waktu itu akan terjadi kesenjangan. Ketiga, jadi kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Para guru harus mau mendengarkan saran dan keluhan dari siswa atau orang tua, tetapi di sisi lain dia juga harus memberikan pelayanan yang tepat kepada siswa-siswi lain. Ceritanya guru BP. Guru BP itu ada hari ini ada 4 orang siswa yang disetor, dipanggil ke BP. Nah harapannya memang harapan orang tua anaknya betul-betul diterapi, ditanyain sampai kemudian dia tidak melakukan hal yang tidak baik. Aku sisi gurunya kesusu lah, tuh si karek kelumanya guru BP nih si Cito. Nah ini ada kesenjangan Pak antara harapan mereka dengan betapa banyak yang harus kita layani. Lanjut keempat, kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Promosi yang disampaikan menyatakan bahwa sekolah menyediakan laboratorium, APE, perpustakaan yang lengkap, tetapi kenyataannya biasa-biasa saja. Hati-hati ya Pak. Ini akan terjadi kesenjangan antara yang Bapak Ibu sajikan dengan beritanya. Ini kalau dituntut masuk kategori pelayanan kebohongan publik.
Terakhir, kesenjangannya adalah antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Guru memberikan perhatian khusus pada siswa tertentu terus, namun siswa justru merasa takut. Ini dialami oleh ibu-ibu para jamaah tawaf Jumat. Kalau masuk ke konter baju, kan karepe sing itu karepe pelayani itu ditutno, ada yang jasa bantu Bu, ada yang justru merasa harapannya dengan begitu dianggap pelayanan prima. Ternyata kita semakin tidak nyaman. Oh, aku main delok tok dadakno, kok malah ditutno terus kan gitu. Itu namanya kesenjangan pelayanan yang keliru. Mau ukuran berapa Bu? Mau yang warna apa? Gak itu lo main delok tok. Mau duwe ra kabeh kok. Itu namanya kesenjangan pelayanan. Ada yang sampai nyari-nyari pikiran gitu, sing dokter itu kowe nek sing duwe kagak padahal aku arep milih. Senjang lagi. Karena pelayannya bilang, "Alah paling mau itu delok tok." Padahal niate kate tuku temenan. Nah, ini namanya kesenjangan pelayanan. Bapak Ibu, standar pelayanan harus mempertemukan ini. Inilah yang disebut 5 kesenjangan. Bapak Ibu bisa atasi 5 kesenjangan ini. Pelayanan Anda tidak sekedar prima, tapi mungkin di atasnya. Bapak Ibu tahu ada 3 jenis pelayanan. Kualitas pelayanan, respon pelanggan. Yang satu namanya pelayanan prima. Pelayanan prima itu pelayanan yang sesuai dengan harapan. Tapi di atasnya ada namanya pelayanan yang AHA. Ini menurut Edmond kata saya, AHA itu melebihi harapan. Karepe enak tok, ternyata enak dan banyak makanannya, maka akan dia bilang AHA pelayanan susah. Baik. Ada lebih bagus lagi. Wis mangane harapannya mangane enak, ternyata wis mangane enak, mangane akeh, porsinya akeh, tur regane murah. Itu yang disebut pelayanan yang wow. Maka orang akan ke situ sambil bilang wow, biasanya sambil koprol, wow gitu ya, marek tapi nggak menguras kok. Nah, Bapak Ibu, prima saja udah oke kok, apalagi AHA dan wow. Ini terminologi yang dibuat oleh Pak Herman kata Jaya. Nah, Bapak Ibu, inilah kesenjangan yang kelima. Nah, terakhir saya mau bicara 5D. Terus Mas, ini bisa dibaca. Nah, nggak populer ini, apalagi di pemerintahan. Gimana sih supaya pelayanan kita itu inovatif, pelayanan kita itu bagus? Ada 5D yang digunakan di Labinov. Labinov itu laboratorium inovasinya lembaga inovasi kita. Yang pertama Bapak Ibu, drum up. Yang nggak tahu bahasa Indonesia drum up itu apa? Tapi gini, drum up itu kepala sekolah, kepala dinas, kepala LPMP, kepala unit kerja Bapak Ibu itu drum up, menabuh genderang. Nabuh genderang itu bikin kebulatan tekad sekolah kita, instansi kita harus selalu melakukan inovasi. Ada yang bilang inovasi tiada henti, tidak berinovasi kita akan mati. Itu pokoknya drum apa? Itu membuat kita semangat untuk melakukan inovasi. Nah, banyak Pak sekolah, instansi pemerintah itu berhenti sampai D yang ke-1. Ya sampai ngono tok. Stiker di mana-mana, spanduk sekolah inovatif, sekolah dengan pelayanan terbaik, pelayanan wow, pelayanan AHA, pelayanan prima. Gambari sekolah, kepala sekolah yang gini. Itu namanya kepala sekolah artis. Mbak aku nih anak sekolah masang foto di kepala sekolah itu kate jadi kepala desa. Bilang kalau nggak diturunkan nanti dimarahin gubernur. Gubernur itu bilang kalau ada kepala dinas harian foto di Instagram itu disebut kepala dinas ngartis. Padahal sing ngeleng kayak wong itu. Nah, Bapak Ibu,
ini hanya berhenti sampai di level ground up. Ya mek nambah genderang tok, nggak ada tindak lanjutnya. Maka kalau genderang sudah ditampung, D yang pertama ground up, itu harus dilakukan D yang kedua, diagnosis. Nah, ini salah satu uji publik, review, midterm review, itu bagian dari diagnosis. Mendiagnosis. Ini coba, to recognize by signs and symptoms. Jadi kita apa nih? Layanan di tempat kita ini kurangnya apa sih? Kemudian didiagnosis. Waduh, kayaknya masalah ruang tunggu, kayaknya masalah musola. Kalau fisik ya, kayaknya masalah toilet. Kalau tarif, ini mungkin kemahalan. Kalau standar, kalau persyaratan, mungkin syaratnya terlalu rumit. Masa sih persyaratan kok foto 4x6 berwarna terbaru di atas kertas glossy setengah badan ke atas. Angel persyaratannya. Pergi keliru kan? Oh, setengah badan ini ke atas, setengah badan ke bawah. Rasanya dari artis tanpa kenaikan pangkat ini. Nah, jadi itu harus didiagnos Pak. Apa yang menjadi gejala atau tanda-tanda? Recognize by signs and symptoms. Jadi diagnosis ini dia yang kedua. Genderang itu sudah ditampung, di mana-mana sudah diumumkan sekolah ini akan melakukan pelayanan yang prima, sekolah para juara, itu namanya ground up. Oke. Yang kedua diagnosis. Apa nih yang perlu diperbaiki? Apa nih yang akan harus diinovasi? Diagnosis. Dari keluar simptoms ya, dari gejala-gejala maupun tanda-tanda. Apa sih anggere kantorku kok wong merenggut? Nah, itu namanya signs. Mesti ada yang salah nih, didiagnosis apa nih? Karena apa namanya? Yang melayani itu kurang ramah. Mungkin yang melayani itu belum terlatih, belum dilatih senyum. Namanya senyum simetris. Berarti kau udah pernah tak ajari senyum simetris. Sudah tahu Pak? Bukan ya? Bu, sudah tahu senyum simetris? Pelayan itu Bu, guru, kepala sekolah, pegawai kayak kita, senyumnya harus simetris. Gak bisa kalau gak simetris, orang mesti senyum simetris itu udah nature. Itu bahasa global, bahasa universal. Di Amerika, di Rusia, di Inggris, di Arab, di Afrika ya senyum ya sama, simetris ya. Kalau Anda ingin itu, Bapak Ibu bisa latihan di rumah, jangan di sini. Tarik ujung bibir kiri dan tarik ujung bibir kanan ke arah yang berlawanan dengan cara yang sama. Enggak akan saya ulangi nanti Bapak jadi gambar. Sambil dikoreksi teman sekamar. Kalau sudah didiagnosis Bapak Ibu, sudah ketemu nih kenapa yang bikin marah-marah, kenapa bikin takut pelanggan kita, kenapa bikin nggak puas pelanggan kita, itu udah ketemu penyebabnya, sign dan simptomnya, gejala dan tanda-tandanya. Maka kemudian apa? D yang ketiga adalah desain. Mulai disusun di standar pelayanan, mulai disusun di rencana inovasi. Construct according to plan. Jadi sudah direncanakan Pak, didesain sudah Pak. Ini sudah bagus nih, sudah. Saya tanya, Pak ini apa rencananya? Ini Pak rencana anak-anak nanti ada bimbingan kayak gini supaya nanti bisa ikut. Kita ingin sekolah para juara Pak. Nanti dari Sabtu Minggu akan ada tambahan dari para pemenang Olimpiade yang itu untuk ngajari anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita, mentor. Nah itu namanya rencana, desain. Ada Pak kepala sekolah yang menemui saya ya berapi-api, tapi ya hanya sampai pada level desain. Maka Bapak Ibu kalau rencana inovasi Bapak Ibu di pelayanan sudah bagus, perlu D yang keempat namanya deliver. Yang harus dilaksanakan, diuji coba, dibuat prototipenya dan seterusnya. Alhamdulillah nih, udah 300-an inovasi sekolah yang masuk ke platform Siska.
Sistem Informasi Inovasi Sekolah. Boleh dicek ya Bapak Ibu, SIISKA, Dinas Pendidikan, langsung ada di platform. Nanti boleh dicek inovasinya apa saja, berapa sekolah yang sudah upload dan sebagainya. Artinya inovasinya udah deliver, udah dilaksanakan. Ini sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden yang mengatakan layanan itu nggak boleh hanya sampai send, terkirim, tapi harus sampai pada deliver, dilaksanakan, dirasakan manfaat. Standar pelayanan ya gitu Pak, jangan ditulis toh lalu disahkan, tapi di deliver, dilaksanakan. Pernah dulu ada puskesmas membuat standar pelayanan penerima telepon, SOP bukan standar, SOP penerima telepon. Begitu ada telepon berdering, dulu kan tak usah WA Pak, masih pakai telepon analog itu. Maka standarnya 1, maksimal dering ketiga harus diangkat. Aku takut, dok, apa kok dering ketiga? Sama enggak apa? Oh, telepon oma. Apa rasanya? Nek kan telepon dering ketiga belum diangkat. Ditinggal nang hotel Singasari, telepon nang oma, sampai dering ketiga enggak diangkat. Aduh, ditinggal seminggu aja ya. Maka puskesmas ini merasakan itu, dijadikan standar operasionalnya. Telepon di puskesmas ini diangkat maksimal dari ketiga. Ini standar lainnya Pak, rencananya kayak gitu. Begitu ngangkat harus nyampaikan selamat pagi, selamat siang, sore, atau assalamualaikum, puskesmas A, ada yang bisa dibantu. Ngomongnya harus sampai. Baru setelah itu dilanjutkan. Terima kasih Anda telah menghubungi puskesmas kami. Kan itu udah bisa dipakai mesin menjawab sekarang. Nah, dicoba Pak standar itu di kantor, mari diajari saya. Dicoba, komplain ke saya. Alah Pak Ramli ngajari Rangguna. Lah kok Rangguna toh? Iya Pak, tak terapno ilmu telepon itu Pak, aku malah dibully ke kantor. Dan apa? Wes, telepon berdering Pak, aku langsung ayo. Dering kedua tak angkat. Assalamualaikum, puskesmas yang dibantu. Ya, kok kayak hotel gitu kan? Malah dibuyu kancane. Sekolah pelayanan rong dino sama kok kayak hotel yo. Wes Pak, menyang gak ngono meneh Pak. Berarti apa? Ada kesenjangan, padahal pelanggannya mungkin itu telepon internal bukan telepon. Jalan dengan nang hotel bintang 4 munggah kayak gini. Begitu telepon nang 0 jauh bahasa Inggris. Itu standar mereka. Padahal ngomong apa ya? Anu Mas, kerannya bocor. Oh iya Pak, segera kami Pak. Tapi dia bahasanya tetap bahasa standar. Nah, sekarang saya tanya ke dokter Dharma, namanya dokter. Dok, berapa lama Anda butuh waktu sosialisasi SOP menerima telepon? Pak Ramli ya coba itu. Mana? Ini kumang koro-koro wis nerapno diguyu koncone, wis nerapno dibuli koncone. Akhirnya 2 tahun baru terlaksana. Selamat pagi, puskesmas ini bisa dibantu. Iku layain lo 2 tahun. Namun aja ngremehno inovasi cara menerima telepon. Karena memang butuh waktu lama untuk merubah konsep. Itu baru cara menerima telepon loh Pak. Belum yang lain-lain. Biasanya guru keren. Yang kelas biasanya melembu langsung tak latih di tempatnya Pak Endro. Masuklah habis pelatihan di Dinas Pendidikan, acaranya Pak Endro, masuk kelas senyum-senyum. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar hari ini? Guruku kesambet nih,
ini karena kok saya jadi kayak ngono kesambet neng geteng kali lah. Lah karepe gurune mau berubah kok. Akhirnya kereng mana? Oh tiba merek kuwi, brand kuwi brand kereng. Sekarang mana? Wes Pak Hendra rugi nek ngundang guru ning hotel pisan. Tiba balik mana? Karena apa? Diguyu mbek muridé, cek gak tahan. Wis aku tak pacak kereng ae. Tiba cocok kereng brand kuwi brand kereng. Padahal wis tak latih untuk nyampah anak-anak, selamat pagi, sehat semua ya pagi ini ya. Jangan lupa, ini masih corona, kita terapkan progres. Ayo, bagus. Pokoknya teko langsung mendapet PR, meletak 2 huruf tok. Wah, muridnya meledak. Kayak kamu loh, enggak dia. Ternyata aku punya merek sendiri. Balik bergaya saya yang lama. Yo, enggak berhasil Pak. Ini delivernya. Terakhir Bapak Ibu, D yang kelima. Display. Bu Gubernur Jawa Timur selalu nanti kerja baik itu baik, kerja keras itu baik, tetapi lebih baik lagi kalau kerja keras dan kerja baik kita publikasi untuk kepentingan mensiarkan kepada masyarakat. Sehingga Bapak Ibu kalau punya pelayanan yang baik, punya pelayanan inovasi yang baik, kabarkan orang melalui apa? Ya mau melalui displaynya, melalui di display melalui Facebook, Instagram, undang wartawan, apa televisi, apa dokumentasi di film, di YouTube dan sebagainya. Nah, maka orang kemudian mempelajari itu dan dijadikan bahan untuk ditiru atau direplikasi. Namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Demikian tentang 5D mengakhiri presentasi saya. Mohon maaf yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kok sampai saja tepuk tangan dulu untuk materi yang luar biasa Pak